Mafia pengaturan skor atau match fixing masih belum benar-benar hilang dari sepak bola Indonesia. Terbaru, Satgas Anti Mafia Bola telah menetapkan tersangka kasus dugaan match fixing. Total sudah ada 8 tersangka yang ditetapkan dalam kasus match fixing. Anggota Satgas Independen Anti Mafia Bola, Akmal Marhali menyebut, match fixing telah merusak sepak bola Indonesia. Sudah menjadi rahasia umum jika ada match fixing pada sepak bola Indonesia. Ini kan bukan rahasia umum gitu kan, Liga 1, Liga 2, bahkan Liga 3 lebih parah gitu kan. Bahkan praktek-praktek tim nasional juga ada. Kenapa saya katakan ada? Karena beberapa mantan pemain tim nasional juga memberikan testimoni. Kita udah kedatangan narasumber kita hari ini yang merupakan pemerhati sepak bola Indonesia dan juga menjadi anggota dalam Satgas Independen Anti Mafia Bola. Udah hadir di sini Mas Akmal. Hai Mas Akmal, apa kabar? Baik, gila, alhamdulillah. Oke, nah gimana nih Mas, apa kabar Satgas Anti Mafia Bola? Kabarnya kemarin udah ada 8 tersangka yang telah ditetapkan ya Mas, yang sebelumnya 6 tersangka bulan September lalu, kemudian 2 tersangka lagi pada minggu lalu. Nah sebenarnya mereka ini siapa dan perannya tuh sebenarnya kayak gimana sih Mas? Ya sebenarnya mereka siapa dan perannya sebagai apa sudah dijelaskan oleh Satgas Anti Mafia Bola Kepolisian ya saat mengumumkan 8 tersangka tersebut. Misal 6 yang disebutkan di awal adalah satu diantaranya kurir pembawa uang, 2 kemudian pihak yang menjadi perantara, dan yang keempat adalah 4 orang adalah wasit yang bertugas di pertandingan pertandingan tersebut. Kemudian 2 lagi sudah disebutkan adalah VW dan DR. Dan saya pikir PW yang mantan pengelola klub yang menjadi pelobi wasit, kemudian DR adalah pengurus klub tersebut yang minta timnya bisa dimenangkan dan promosi ke Liga 1. Jadi kalau orang bola sih sudah tahu klub mana dan siapa gitu. Jadi sebenarnya ini udah menjadi rahasia umum juga ya sebenarnya. Betul, betul. Dan apa namanya permasalahannya adalah kenapa kemudian praktek-praktek kotor ini sulit dibersihkan, karena memang yang pertama adalah kita tidak bisa sembarangan mentersangkakan orang apabila tidak ada 2 barang bukti minimal. Nah, barang-barang bukti inilah yang kita butuhkan. Kebutuhan atas barang bukti ini kan paling mudah adalah apabila ada laporan dari pihak-pihak atau stakeholder sepak bola Indonesia terhadap kasus-kasus yang terjadi. Jadi atau testimoni serta disertakan dengan bukti-bukti yang mereka berikan kepada Satgas Anti Mafia Bola. Yang sekarang berproses adalah mereka-mereka ini yang sudah ada barang buktinya dan sudah bisa ditetapkan sebagai tersangka, dan tentunya ke depan akan dikembangkan dari kasus ini untuk kemudian setidaknya menjerat pihak-pihak yang kemudian juga terlibat dalam kasus ini, karena kasus pengaturan skor, match fixing, match acting, match setting ini bukan kasus baru. Bahkan dalam 3 dekade terakhir sepak bola kita dirusak oleh kasus-kasus ini. Sebagai contoh misalnya dulu kita punya Galatama yang sangat bagus ya, sebagai proyek percontohan, bahkan Jepang belajar dengan kita. Tapi kemudian di era Galatama itu dirusak oleh praktek suap menyuap, pengaturan skor, dan judi-judi yang dilakukan di setiap pertandingan, yang pada akhirnya kemudian melatar belakangi keluarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang suap. Nah, mungkin dalam catatan saya, mungkin boleh nanti kalau Mas Akmal bisa koreksi. Kemarin kan si VW ini ditetapkan sebagai tersangka pada Januari 2019 ya Mas ya. Nah, artinya kan dari tahun ke tahun ini kan butuh waktu yang lama kan untuk menetapkan tersangka selanjutnya. Nah, sebenarnya apa yang terjadi sih Mas? Kenapa Ya, butuh waktu yang sangat lama untuk menetapkan tersangka seperti itu? Ya tadi seperti saya katakan bahwa untuk menjadikan orang menjadi tersangka itu kan butuh barang bukti gitu kan. Nah, barang bukti ini kan yang penting. Ada beberapa bukti-bukti yang dihilangkan, atau ada orang yang awalnya bicara tentang kasus ini kemudian tiba-tiba mengundurkan diri. Nah, ini kan masalah yang kita hadapi gitu kan, baik itu dari Satgas Independen maupun Satgas Kepolisian, atau dugaan-dugaan saja, misalnya ini tolong ini diinvestigasi, ini ada praktik suap, pengaturan skor dan sebagainya, tapi tidak disertakan dengan barang-barang bukti yang menguatkan gitu kan, yang cukup, yang menguatkan. Nah, ini yang membuat kita kesulitan. Yang kedua, kadang-kadang yang membuat kita kesulitan adalah karena pada dasarnya praktek ini melibatkan hampir semua klub gitu kan.
Sehingga kemudian ada yang bermain playing victim, ada yang kemudian ketika mereka dirugikan mereka bicara, tapi ketika mereka diuntungkan mereka diam saja gitu kan. Sehingga kemudian agak sulit buat kita untuk melakukan pengembangan kasus ini. Pihak kepolisian juga agak kesulitan untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan. Kenapa? Karena memang pihak-pihak yang kita harapkan bersuara pada akhirnya bungkam. Itu banyak kasus misalnya yang terjadi. Sebagai contoh misalnya tahun 2015 ketika ada kasus sepak bola gajah antara PSS Sleman dengan PSIS Semarang. Awalnya pihak-pihak yang terlibat mau bicara, tapi kemudian di tengah jalan tiba-tiba mereka menyatakan mereka tidak mau bicara dan mereka lebih memilih kasus ini diselesaikan dalam lingkup football family. Kedua, misalnya ada 2021 kemarin ketika terungkap kasus pengaturan skor atau match fixing antara Perserang melawan Rans Nusantara di Rans Cilegon United waktu itu di Liga 2 pada 2019. Nah, kemudian pihak PSSI lebih memilih untuk menyelesaikan dalam lingkup football family dengan menghukum mereka yang diduga melakukan praktek itu dengan hukuman beragam sesuai dengan tingkat kesalahannya. Tapi kemudian tidak dieksekusi atau tidak diserahkan kepada pihak kepolisian. Karena dalam lingkup sepak bola ini ada dua. Yang pertama adalah hukuman dalam lingkup football family, kemudian yang kedua hukuman dalam lingkup hukum pidana kalau ditemukan kasus-kasus yang menyangkut masalah pidana. Nah, hal ini yang agak memberatkan adalah keterbukaan yang diberikan oleh pihak federasi sebagai induk organisasi sepak bola di Indonesia. Nah, kebetulan saat ini PSSI yang ada saat ini membuka diri untuk semua itu diungkap untuk membersihkan sepak bola kita. Bahkan PSSI melakukan kerjasama dengan pihak kepolisian, kemudian juga bersama FIFA dalam proses transformasi dengan pemerintah, yang pada akhirnya dibuat juga Satgas Independen Anti Mafia Bola. Satgas Independen ini kan tujuannya yang pertama adalah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat yang mengetahui praktek-praktek kotor tersebut. Kalau mereka merasa mereka sungkan dan segan kalau melaporkan kepada pihak kepolisian, maka mereka bisa melaporkan kepada Satgas Independen Anti Mafia Bola. Kemudian yang kedua, tugas utama dari Satgas ini kan yang pertama adalah pencegahan. Dengan kemudian dibentuknya Satgas ini diharapkan pihak-pihak yang ingin melakukan tindakan-tindakan tidak bermoral di sepak bola yang mencederai sportivitas dan fair play itu akhirnya mengurungkan niatnya. Yang kedua, kalau kemudian sudah ada Satgas Independen Mafia Bola dan tapi sudah diharapkan mereka-mereka tidak berpraktik di lapangan, tapi masih ternyata melakukan praktik, maka akan dilakukan tindakan, gitu kan, dari pencegahan kemudian penindakan. Nah, penindakan ini kan Satgas Independen bukan pihak yang berwenang untuk melakukan penindakan. Karena itu kemudian untuk urusan penindakan, penyelidikan dan penyidikan ini akan menjadi ranahnya Satgas Anti Mafia Bola pihak kepolisian. Dan sejauh ini Satgas Independen dan Satgas Mafia Bola dari kepolisian itu berkolaborasi dan bersinergi cukup bagus. Hampir setiap saat kita melakukan komunikasi dan melakukan pemetaan masalah-masalah sepak bola kita. Jadi kita ini adalah dui tunggal, dua tetapi sejatinya adalah satu kesatuan, dan kita berharap masyarakat juga ikut membantu untuk membersihkan sepak bola kita dari praktek-praktek kotor ini. Kenapa? Karena sejatinya kita ini bukan siapa-siapa ya, artinya tidak akan bisa, kita ini bukan Tuhan yang bisa menyelesaikan masalah yang ada di sepak bola kita. Karena yang paling penting adalah komitmen bersama seluruh stakeholder sepak bola Indonesia, meluruskan niat untuk sama-sama kita benahi sepak bola kita dari praktek-praktek yang mencederai sportivitas dan fair play. Ya, pada intinya ini adalah bagian dari bersih-bersih sepak bola Indonesia, begitu ya Mas, ya, dari perilaku kotor yang merusak citra sepak bola Indonesia sendiri tadi tuh Mas ya. Ya, bukan cuma merusak citra ya, tapi juga merusak moral dan mental yang pada akhirnya berpengaruh kepada penampilan tim nasional kita di level internasional gitu kan. Praktek-praktek misalnya yang harusnya offside tidak dibikin offside, yang kemudian harusnya penalti tidak penalti, dan mental itu akhirnya terbawa ke event internasional yang pada akhirnya kita tidak, ketika kita main di event internasional itu semua tidak ditoleransi, zero toleran di event internasional yang pada akhirnya merugikan sepak bola kita. Selama ini kenapa sepak bola kita tidak berprestasi ya karena iklim dan ekosistem sepak bola kitanya buruk gitu kan, tidak bagus. Karena apa? Karena kompetisi adalah kawah candra di muka untuk pembentukan tim nasional yang kuat. Jadi kompetisi yang sehat,
pasti tim nasionalnya kuat. Namun demikian karena kompetisi kita belum sehat, maka ini ikut berimbas kepada penampilan tim nasional kita di event-event internasional. Setuju. Nah, kemarin setelah penetapan 8 tersangka ini, nanti apakah ada kemungkinan gitu Mas, tersangkanya bakal bertambah lagi atau gimana nih? Ya kemungkinan akan selalu ada ya, apalagi akan ada pengembangan kasus. Kan Kita selalu ada berharap, nih Mas berarti ya? iya iya, artinya kita berharap bahwa para tersangka juga bisa kooperatif, kemudian mengutarakan semua permasalahan sepak bola kita gitu kan, sehingga kita juga bisa apa namanya mendeteksi pihak-pihak mana lagi yang ikut ada di dalamnya. Ditambah tentunya ada potensi pertama ya laporan-laporan dari masyarakat gitu kan. Satgas Independen dan Satgas Kepolisian kan membuka Dumas, rumah pengaduan masyarakat, di mana 24 jam kita selalu terima pengaduan dari masyarakat. Kalau kemudian pengaduan itu kita pelajari ternyata ada indikasi misalnya terkait hukum pidana, ada suap menyuap, ada permainan bandar judi, ada pengaturan skor yang melibatkan pihak-pihak terkait dan ada kemungkinan masuk hukum pidana, maka kita dorong ke hukum pidana. Tapi kalau kemudian ternyata hanya menyangkut human error atau kesalahan manusia, maka akan diserahkan kepada Komite Disiplin PSSI untuk dituntaskan lewat lingkup football family. Jadi ini sekali lagi kasus ini akan sangat berkembang, akan bisa berkembang dengan sangat banyak, dengan luas, dan kemudian juga banyak akan menjerat pihak-pihak terkait apabila semua mau terbuka gitu. Nah, keterbukaan ini yang paling penting. Jadi Satgas akan bekerja seluar biasa apapun, tapi kalau tidak ada keterbukaan ini akan sulit. Kenapa? Karena untuk kasus pidana kan semua yang pertama adalah harus adanya deliknya delik aduan. Kemudian juga ada pihak-pihak yang mau melaporkan. Selama ini kan mereka yang tahu tapi takut untuk melaporkan karena mereka takut, kemudian akhirnya kasus-kasus ini tidak bisa kita selesaikan bareng-bareng. Bahkan banyak klub juga yang melaporkan ke kita tapi minta dirahasiakan atau tidak minta cuma sekedar melapor karena takut gitu kan. Selama ini mereka yang melaporkan kasus pengaturan skor, suap menyuap dan sebagainya, faktanya dalam ekosistem sepak bola Indonesia akhirnya terdegradasi. Sebagai contoh misalnya ketika kita mengungkap kasus Madura FC pada 2019 misalnya. Madura FC waktu itu di Liga 2 akhirnya didegradasi atau terdegradasi sampai Liga 3 karena mereka akhirnya dikerjain habis-habisan. Nah, ini ketakutan-ketakutan ini yang terjadi di pihak-pihak klub yang sejatinya mereka tahu bahwa ada kasus-kasus yang tidak sportif di sepak bola kita, ada praktek-praktek kotor di sepak bola kita, tapi mereka takut untuk mengutarakan ini dengan alasan kalau mereka mengutarakan, maka klub mereka akan bisa didegradasi oleh mafia-mafia yang selama ini sangat kuat di ekosistem sepak bola kita. Nah, dari situ kemudian apa yang dilakukan oleh Satgas gitu Mas untuk menanggapi hal tersebut? Kayak misal nih mereka kan takut nih karena klubnya takut kayak gitu tadi. Ya, yang pertama setiap kali kita menerima laporan kita sampaikan tolong buat laporan secara formal gitu kan, tidak lisan. Kenapa? Karena ini penting untuk sebagai barang bukti ya, atau kemudian apa namanya bukti tertulis bahwa mereka memang benar-benar melaporkan kasus. Yang kedua, kita juga menjamin mereka nanti ada perlindungan saksi dan korban, misalnya bersama dengan LPSK kita akan jaga itu. Yang ketiga, yang kita lakukan adalah kita berharap mereka mau bicara praktek-praktek yang ada dengan barang bukti, karena kalau barang buktinya bisa kita dapatkan dengan cepat, maka apa namanya itu akan bisa dengan mudah untuk kemudian dijerat hukum pidana gitu. Karena barang bukti minimal 2 barang bukti, maka itu akan bisa menjerat pihak-pihak yang selama ini terlibat permafiaan di sepak bola Indonesia. Nah, Mas, ranah match fixing yang kita ketahui kemarin kan terjadi di Liga 2 gitu. Nah, gimana dengan Liga 1 atau pertandingan-pertandingan yang melibatkan timnas Indonesia sendiri nih, Mas? Ya, artinya ini kan bukan rahasia umum gitu kan, Liga 1, Liga 2, bahkan Liga 3 lebih parah gitu kan. Bahkan praktek-praktek tim nasional juga ada. Kenapa saya katakan ada? Karena beberapa mantan pemain tim nasional juga memberikan testimoni di era-era mereka itu ada apa namanya kasus-kasus yang melibatkan para pemain tim nasional untuk urusan atur-mengatur skor. Nah, kemudian di Liga 1, Liga 2, Liga 3 misalnya ada indikasi ke arah sana. Kalau di Liga 1 misalnya lebih banyak pada permainan bandar-bandar judi. Bahkan kita juga sudah mendeteksi ada beberapa bandar judi besar dari luar negeri yang ada di
yang bermain di sepak bola kita. Bahkan apa namanya, ada juga beberapa bandar baru yang kita deteksi akan masuk ke sepak bola kita. Nah, karena itu kan sekarang mereka itu kenapa bisa masuk? Karena ada yang membukakan pintu kan itu. Nah, karena itu pintunya harus kita tutup rapat-rapat kalau kita mau sepak bola kita menjadi sepak bola yang sehat, sepak bola yang bersih, yang profesional, bermartabat. Karena kalau kita punya rumah misalnya, nggak mungkin orang di luar bisa masuk kalau kita nggak bukakan pintu. Nah, siapa saja yang membukakan pintu ini kan juga perlu apa namanya diselidiki dan dipantau gitu agar kemudian setidaknya untuk meminimalkan ada potensinya bandar-bandar judi itu masuk ke sepak bola Indonesia. Kalau bicara judi kan sebenarnya bukan sepak bola gitu kan, tapi di banyak ranah kehidupan kita banyak judi-judi juga yang beredar. Padahal judi di Indonesia itu dilarang. Karena itu ini akan menjadi kerja keras buat Satgas Independen maupun Satgas Kepolisian untuk memerangi ini semua. Nah, sebagai gambaran misalnya, banyak akun-akun media sosial sepak bola di Indonesia aja yang disponsori oleh rumah judi gitu. Bahkan kemarin kan Satgas juga sudah menerima misalnya laporan, kebetulan waktu itu sebelum saya jadi Satgas saya melaporkan kan ada beberapa klub yang apa namanya disponsori rumah judi, tapi alhamdulillah udah ditindak tegas dan kemudian sponsor-sponsor itu sudah dicopot. Nah, kita berharap permainan yang di balik layar ini yang kemudian bisa kita ungkap juga. Walaupun sudah sponsornya sudah dicabut kan tidak menutup kemungkinan permainan-permainan itu masih ada. Nah, ini perlu kemudian kerjasama banyak pihak. Kita tidak bisa apa-apa kalau kita hanya bekerja sendiri. Satgas Independen misalnya, personalianya aja hanya 4 orang. Kemudian Satgas Kepolisian kan tugasnya bukan cuma sekedar sepak bola, mereka banyak urusan-urusan negara, urusan keamanan masyarakat yang mereka juga harus jaga. Karena itu siapa yang bisa membersihkan, memperbaiki sepak bola kita, ya para pelaku sepak bola kita sendiri gitu. Makanya kita berharap dengan dibentuknya Satgas Mafia Bola ini ada dibangun kesadaran seluruh pihak untuk sama-sama kita bersih-bersih. Karena kalau yang membersihkan seorang diri atau hanya beberapa kelompok itu tidak akan bisa selama virusnya masih terus beredar di sepak bola kita. Nah, karena itu dalam kesempatan ini saya meminta kepada seluruh stakeholder sepak bola Indonesia, yuk sama-sama kita buka kasus ini agar kemudian terang benderang dan pihak-pihak yang terlibat diberikan hukuman sehingga ke depan sepak bola kita membuka lembaran peradaban barunya, sepak bola yang lebih banyak prestasinya dibanding masalahnya. Baik. Nah, Mas, gimana nih ternyata kalau match fixing ini terjadi karena ada klub sepak bola yang keuangannya sedang nggak baik-baik aja gitu. Kemudian apa yang seharusnya dilakukan oleh PSSI gitu, mengingat bisa jadi klub bola atau pemain nggak punya pilihan lain gitu, karena alasan ekonomi. Salah satu memang alasan itu, keterlambatan gaji membuka ruang salah satunya untuk praktek-praktek pengaturan skor, masuknya bandar judi. Dan ini bukan cuma di sepak bola Indonesia ya, di sepak bola luar, di Liga Italia, La Liga Spanyol, bahkan di Inggris ketika klub mengalami krisis keuangan, maka potensi masuknya pihak ketiga yang menawarkan uang cepat itu akan sangat mudah didapat gitu kan. Dan itulah yang dilakukan oleh banyak pelaku sepak bola kita. Karena itu kita berharap ke PSSI tegas dalam menerapkan lisensi klub profesional yang diberikan atau ditetapkan oleh AFC. Ada 5 lisensi klub profesional. Yang pertama adalah aspek legalitas, berbadan hukum. Kemudian yang kedua adalah aspek infrastruktur, stadion dan juga tempat-tempat latihan. Yang ketiga finansial gitu kan. Keuangannya harus sehat. Nah, berapa kali atau sebelumnya misalnya ketika Liga 2 mau dimulai, itu ada 7 klub yang masih menunggak gaji pemain, itu kan belum menyelesaikan. Harusnya ini juga ditindak oleh PSSI dengan cara misalnya memaksa klub tersebut untuk melunasi hutangnya sehingga kemudian ketika kompetisi berjalan mereka sudah dalam keadaan keuangan yang sehat. Kemudian juga disiapkan hukuman-hukuman dalam lingkup football family, misalnya kalau klub keuangannya tidak sehat maka mungkin dikurangi poinnya, kemudian juga bisa juga didegradasi ke liga terbawah, sehingga klub-klub ini bukan cuma sekedar ikut bermain di sepak bola tetapi juga mereka memperhatikan sisi bisnisnya. Jangan sampai kemudian ternyata sepak bola kita itu digunakan oleh kelompok-kelompok yang memang tidak punya uang untuk mencari uang lewat jalan-jalan yang tidak benar, pengaturan skor, dan itu terjadi dan sangat sudah menjadi rahasia umum, publik itu sudah tahu misalnya klub-klub mana saja yang menjadi skoci bandar-bandar judi dan sebagainya. Cuma permasalahannya kan kita tidak kemudian bisa mentersangkakan mereka itu kalau kemudian barang buktinya kita tidak temukan. Karena itu dalam proses sekarang ini kita terus melakukan pemantauan
Kita juga menunggu laporan-laporan masyarakat, kita juga proaktif ke lapangan, bahkan Satgas Mafia Bola misalnya dari pihak kepolisian akan selalu berada di lapangan untuk memantau mulai H-3 sampai H+2 itu mereka terus melakukan pemantauan gitu kan untuk pertandingan-pertandingan yang sedang berjalan. Karena itu kita berharap semua bisa bersama-sama kita menegakkan aturan yang ada. Dan sekali lagi kalau bicara krisis keuangan, sebagai contoh krisis keuangan yang membuka ruang masuknya bandar judi ya kasus waktu pertandingan antara Perserang melawan Rans Cilegon United ketika itu, karena mereka belum gajian, kemudian bandar judi masuk, mempengaruhi pemain juga butuh dapurnya ngebul, tidak ada pilihan, menunggu gaji juga tidak dibayarkan, akhirnya mereka bermain dengan bandar judi. Nah ini yang banyak terjadi juga di klub-klub sepak bola kita, dan itu bukan rahasia umum gitu, dan itu sudah terjadi cukup lama. Bahkan sejak era Galatama kejadian ini sudah menjadi sudah menjadi habit, kebiasaan para pelaku sepak bola kita. Nah tadi telatnya gaji tersebut nih Mas, saya sebagai orang awam itu hal yang lumrah atau enggak sebenarnya Mas? Kalau ya tidak lumrah dong. Ini kan perusahaan gitu kan. Klub itu kan sekarang bentuknya entiti komersial, bukan lembaga swadaya masyarakat. Ketika dia berbentuk lembaga entiti komersial, maka dia harus punya prospektus bisnis ya, di mana mereka punya RAB, rancangan anggaran belanja tahunan, mereka juga punya proyeksi jangka panjang, misalnya 5 tahun, bagaimana anggaran yang harus mereka buat. Bahkan kalau misalnya mereka mengalami krisis keuangan, mereka kan bisa menjual aset mereka, misalnya salah satunya melepas saham mereka kepada pihak-pihak yang bisa menyuntikkan uang. Dan itu kan terjadi, sebagai contoh misalnya kan, waktu Inter Milan dipegang Massimo Moratti kan, mereka mengalami krisis keuangan, kemudian mereka menjual sahamnya. Dan akhirnya berganti dari Moratti ke Pak Erick Thohir yang sekarang jadi ketua umum PSSI. Dari Pak Erick Thohir kemudian dilepas lagi oleh pengusaha Cina yang juga menyuntikkan dananya. Jadi kalau dalam dunia bisnis gitu kan, harusnya sepak bola kita keuangannya sehat. Kalau kemudian ketika terjadi krisis keuangan misalnya, ya dilepas sahamnya, bukan dijual beli lisensinya. Yang terjadi di sepak bola kita saat ini adalah lisensi yang diperjualbelikan. Jadi akhirnya jadi bisnis. Bikin klub di Liga 3 dinaikkan ke Liga 2 dijual. Bikin lagi klub Liga 3 main di Liga 2 dikatrol supaya bisa promosi, habis itu dijual. Nah, praktek-praktek ini akhirnya menjadi kebiasaan karena dibiarkan gitu kan. Ada kan beberapa klub yang kemudian diciptakan mendadak, kemudian dibuat promosi, lalu dijual, mereka juga bikin lagi, dan ini perilaku ini terjadi di ekosistemnya PSSI. Orang-orang di dalam PSSI yang melakukan ini semua, dan ini bukan rahasia umum gitu, semua orang sudah tahu itu semua. Nah, harusnya hal-hal semacam ini harus dibuatkan regulasi. Jangan sampai kemudian jual beli lisensi klub itu juga ikut mempengaruhi terjadinya praktek-praktek kotor di sepak bola kita. Nah, sejumlah pelaku match fixing ini kan sebenarnya udah ditangkap nih. Nah, tapi praktek ini tuh masih terus berulang gitu, seakan mereka nggak ada jeraknya gitu, Mas. Nah, sebenarnya apa yang terjadi dan jangan-jangan ada yang melindungi mereka? Nah, gimana nih menurut Mas Akmal? Ya, kalau saya mengistilahkan gini, praktek judi di sepak bola, kemudian suap menyuap, mengatur pertandingan, ini seperti orang kecanduan narkoba gitu. Walaupun kemudian sudah masuk pusat rehabilitasi, tapi kan kemudian kalau ada peluang lagi di depan mata, maka mereka akan melakukan itu. Nah, peluang-peluang itu yang harusnya ditutup gitu kan. Nah, peluang-peluang ini harus tutup dengan cara apa? Dengan cara menegakkan aturan setegak-tegaknya, baik itu regulasi PSSI maupun regulasi yang dibuat AFC maupun statuta PSSI dan statuta FIFA gitu. Bagaimana misalnya tidak boleh ada cross ownership, kepemilikan ganda. Di sepak bola kita ini banyak, satu orang bisa punya 3 klub, bahkan 4 klub. Nah, kalau punya 3 klub, 4 klub, mereka bisa atur itu siapa yang juara gitu kan. Nah, ini kan bahaya gitu. Nah, cross ownership ini dilarang oleh FIFA. Nah, kenapa kemudian di Indonesia dibiarkan? Artinya Indonesia ini melarang aturan-aturan FIFA, melanggar aturan-aturan FIFA. Kenapa dibiarkan? Karena memang selama ini dianggap menjadi bagian dari bisnis ilegal di sepak bola kita. Nah, ini yang harus dibenahi. PSSI sekarang saya pikir sudah mau melangkah ke arah sana. Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir ini akan satu persatu membersihkan, salah satunya ya dengan cara bagaimana PSSI bekerjasama dengan kepolisian, kemudian membentuk satgas satgas anti mafia bola kepolisian, kemudian juga bahkan membuka ruang gitu kan, bukan cuma untuk urusan match fixing dan sebagainya, bahkan kita satgas independen sekarang sedang melakukan
audit forensik terhadap laporan keuangan PSSI, karena banyak kita lihat ada kejanggalan-kejanggalan laporan keuangan yang ada potensi penggelapan uang PSSI di dalamnya. Nah, ini harus dibersihkan dan juga harus diperbaiki, karena bagaimanapun PSSI-nya yang sehat, maka klubnya sehat, kompetisinya juga sehat, timnasnya juga akan jadi sehat. Jadi segala sesuatunya di sepak bola kita dimulai dari PSSI-nya, dan PSSI sudah mulai terbuka untuk itu. Bahkan kita ini sudah 2 minggu mempelajari laporan keuangan PSSI untuk melihat sejauh mana masalah-masalah laporan keuangan yang ada di PSSI. Ada potensi penggelapan misalnya, atau ada potensi misalnya tiba-tiba ada tagihan-tagihan yang tidak jelas ke PSSI. Nah, ini kan harus ditertibkan gitu, sehingga kemudian keuangan PSSI tidak lari untuk kepentingan atau kantong-kantong pribadi. Ya, ada perbedaannya. Selama ini kan PSSI lebih condong kepada penyelesaian segala kasus lewat lingkup football family, di antara mereka-mereka saja, sehingga kemudian ada potensi terjadinya negosiasi di dalamnya gitu, karena semua diselesaikan dalam lingkup football family. Sebagai contoh misalnya, ada pemain yang terindikasi suap, pengaturan skor, kemudian dihukum 12 tahun. Tapi kemudian 2-3 tahun kemudian hukumannya dihapuskan dengan hak prerogatif pengurus PSSI. Nah, sekarang ada perbedaan adalah ketika kemudian kasus-kasus bukan saja diselesaikan dalam lingkup football family, tapi juga ada keinginan dari pengurus PSSI yang sekarang untuk menyelesaikan kasus-kasus ini dalam ranah hukum pidana. Sehingga kemudian ada dua potensi yang terjadi. Mereka bersalah dalam lingkup football family dihukum, baik itu lewat komite disiplin maupun komite etik PSSI, tapi kemudian kalau ditemukan adanya fakta-fakta ternyata juga melanggar hukum pidana, maka akan dibawa ke ranah hukum. Jadi dua sisi hukum ini yang diharapkan bisa memberikan efek jera kepada mereka yang selama ini melakukan praktek-praktek kotor di sepak bola Indonesia. Sebagai contoh misalnya, bukan cuma di praktek suap menyuap, judi, dan juga pengaturan skor ya. Sebagai contoh misalnya kasus meninggalnya supporter. Selama ini kan diselesaikan dalam lingkup football family. Tidak ada supporter atau pihak-pihak yang oknum-oknum yang kemudian ternyata memang secara fakta terlibat dalam penghilangan nyawa seorang, harusnya kan dibawa ke hukum pidana gitu. Tapi di PSSI itu tidak diarahkan ke sana, hanya diselesaikan di lingkup mereka. Sehingga kelompok-kelompok yang kemudian tahu ini semua merasa nyaman dengan aturan-aturan yang mereka buat sendiri. Sebagai contoh lagi, misalnya di statuta PSSI itu dulunya tidak ada pasal yang membolehkan satu orang atau satu perusahaan punya lebih dari satu klub, karena itu dilarang oleh FIFA. Tapi di statuta sekarang gitu kan, itu ada dan membolehkan. Nah, ini kan artinya ada pelanggaran di situ. Tapi karena pemilik suaranya tidak pernah melihat itu dalam kegiatan Kongres PSSI, mereka hanya menunggu dalam tanda kutip ya, sedekah-sedekah yang diberikan ketika melakukan Kongres. Pada akhirnya tidak banyak di antara mereka yang concern dan perhatian terhadap statuta PSSI. Nah, hal-hal yang semacam ini perlu melibatkan masyarakat secara umum gitu kan. Bagaimanapun, kalau saya menggambarkan sepak bola Indonesia ini ada tiga kelompok dalam ekosistemnya. Yang pertama adalah pejabat, konglomerat, penguasa, pengusaha yang butuh popularitas. Ini kelompok pertama gitu, sehingga kemudian mereka tertarik untuk mengurus sepak bola Indonesia, karena sepak bola Indonesia ini sangat potensial sekali karena melibatkan banyak massa. Yang kedua adalah kelompok yang menguasai sepak bola Indonesia dari hulu sampai hilir gitu kan, di mana mereka bisa mengatur siapa yang juara, siapa yang promosi, siapa yang degradasi, bahkan mereka bisa mengatur secara kelompok bisnis sepak bolanya atau memonopoli bisnisnya. Kelompok ini adalah kelompok mafia. Yang ketiga adalah kelompok masyarakat kita yang punya harapan dan cita-cita serta ekspektasi tinggi agar sepak bola kita berprestasi. Tapi faktanya kita selalu dibohongi gitu. Ini kelompok ketiga, ini kelompok yang paling menderita, supporter sepak bola masyarakat Indonesia. Nah, karena itu dari ketiga ekosistem ini, ketika ekosistem nomor 2-nya itu sangat kuat, kelompok mafia sangat kuat, maka jangan pernah berharap sepak bola kita akan lebih baik ke depannya. Karena itu yang kelompok 2 ini harus dibersihkan sama-sama oleh seluruh stakeholder sepak bola kita. Baik, nah terakhir nih Mas Akmal, PSSI sudah berganti pemimpin dan Mas Akmal juga sudah masuk ke Satgas Independen begitu. Nah, seberapa yakin Mas Akmal sendiri jika Indonesia bakal bersih dari segala praktik kotor match fixing?
Ya, ini tugas berat ya, bukan cuma buat Satgas, bukan cuma untuk seorang Akmal Marhali atau pihak Satgas kepolisian misalnya. Tapi ini tugas berat buat kita semua. Kalau kita punya semangat bersama-sama, komitmen bersama-sama untuk membersihkan sepak bola Indonesia dari praktek-praktek kotor, itu bisa kita lakukan dengan cepat. Tapi kalau kemudian masih ada yang menikmati praktek-praktek kotor ini dan mereka juga enggan untuk sadar dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang ini, maka akan menjadi sangat sulit. Karena itu membangun kesadaran menjadi hal yang sangat penting. Dan sekarang misalnya Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI memang punya tugas berat. Selain mengawal sepak bola Indonesia untuk bisa bicara di kancah dunia, maka salah satu tugas beratnya adalah memperbaiki sisi internal sepak bola kita. Jangan sampai kemudian sepak bola kita ini bagai katak dalam tempurung, di dalam luar biasa, tapi ketika di luar tidak bisa apa-apa. Nah, ini problem sepak bola kita. Kita sudah makin tertinggal dengan negara-negara, jangan bandingkan dengan Korea Selatan dan Jepang lah, dengan negara-negara Asia, Vietnam, Thailand, Malaysia. Dalam sisi tata kelola sepak bolanya kita sudah makin tertinggal. Mereka melangkah 3 langkah ke depan, kita jalan di tempat. Karena itu wajar kalau kemudian sepak bola kita ini tidak sulit untuk bisa meraih trofi atau juara di event-event yang diikuti. Kenapa? Karena sepak bola kita adalah pada dasarnya saat ini adalah berada dalam kubangan yang sangat kotor. Karena itu kita harus bersama-sama kuras kolam kotor ini untuk menggantinya dengan kolam yang airnya higienis, sehingga bibit-bibit muda kita atau bibit ikan-ikan muda kita ini bisa hidup sehat di dalam kolam yang higienis. Sekarang misalnya kalau kolamnya kotor, bibit potensial seperti Marcelino, kemudian juga Arhat Pratama dan lain sebagainya, kalau kemudian dimasukkan ke kolam kotor yang ekosistemnya juga kotor, maka mereka tidak akan tumbuh berkembang dengan baik. Dan itu fakta gitu kan. Dulu kita punya Golden Generation, Primavera, Baretti, kita punya SAD, terakhir kita punya kelompoknya Evan Dimas, yang waktu di usia muda luar biasa, karena disebut-sebut sebagai generasi emas sepak bola Indonesia. Tapi ketika kemudian masuk profesional dan bermain di kompetisi, bakat-bakat mereka hilang. Kenapa? Karena kolamnya kotor, kompetisinya kotor, sehingga mereka kemudian tidak bisa berkembang dengan baik. Karena itu kalau kita mau sepak bola kita jadi baik, yuk kita sama-sama bersihkan kolam kotor ini dan kita ganti airnya dengan air yang bersih. Dan itu bukan cuma tugas Ketua Umum PSSI, bukan cuma tugas Satgas Independen Mafia Bola, bukan cuma tugas dari Satgas Anti Mafia Bola Kepolisian, tapi tugas kita semua sebagai pelaku sepak bola Indonesia. Saya mengistilahkan gini, football is our hope, not our job. Jadi sepak bola itu harapan kita, bukan bisnis kita gitu kan. Nah, harapan kita ini adalah bagaimana ke depan sepak bola kita berprestasi, dan itu harus kita wujudkan. Jadi apakah bisa mafia bola ini diberantas? Bisa kalau kita mau. Sekarang kan pilihannya ada di kita. Nah, kalau bukan kita yang mau perbaiki sepak bola kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang ya kapan lagi kan gitu. Betul. Nah, sekali lagi ini adalah tugas bersama ya, Mas Akmal ya, untuk memberantas praktik bola, praktik kotor dari match fixing sendiri ini untuk bukan mengembalikan ya, untuk demi nggak merusak nama sepak bola Indonesia, begitu ya Mas ya? Iya, demi prestasi sepak bola kita. Jadi saya punya idiom yang selama ini saya katakan, bila pembinaan usia muda kita hebat, bila kompetisi sehat, pasti tim nasional kita kuat. Nah, itu yang harus menjadi perhatian kita bersama-sama. Kalau kita mau timnas kita kuat, maka 2 elemen itu harus dilakukan, pembinaan usia muda dan juga kompetisi yang profesional, bermartabat, dan kompetitif. Amin. Baik, terima kasih Mas Akmal atas penjelasannya terkait match fixing. Kita berharap semoga ke depan persepak bolaan Indonesia jauh lebih baik dan bersih tentunya ya, untuk bisa menelurkan bakat-bakat calon punggawat timnas Indonesia, dan liga kita bisa kembali menjadi nomor 1 di Asia Tenggara, bahkan Asia. Amin. Ya, bahkan dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa semoga mereka-mereka yang melakukan praktek-praktek kotor di sepak bola kita ini mau dengan sukarela menyerahkan diri dan melaporkan perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan, sehingga ini akan menjadi momentum yang sangat bagus. Jadi yuk kita sama-sama bangun kesadaran, dan yang mereka yang selama ini terlibat dalam praktek-praktek itu dan semua sudah menjadi rahasia publik, akan sangat gentleman dan akan sangat luar biasa kalau mereka misalnya langsung menyerahkan diri dan menyatakan tidak akan melakukan hal-hal yang praktek-praktek kotor ini lagi. Kalau itu bisa dilakukan, maka kita akan menjadi negara besar.
Baik, amin. Sekali lagi ini tugas bersama ya Mas ya. Baik, terima Betul, kasih betul. Mas Akmal. Terima Sama-sama. kasih.